Proses kejawaan tidak hanya di satu tempat saja. Gajah Mada memperkenalkan kepercayaan ini pada Pulau Bali yang berdekatan. Kemudian ia membantu, mendorong, dan menyebarkan seni pentas Jawa ke seluruh kepulauan Nusantara. Sedangkan Hayam Wuruk sendiri tidak akan menjadi Raja Hindu, namun menjadi Raja Jawa. Raja-raja Hindu Buddha biasanya menyembunyikan keluarga mereka, namun ia menampilkan mereka sebagai bagian dari rombongannya dan secara terang-terangan berkonsultasi kepada mereka. Agama Hindu Buddha mengajarkan untuk menjauhi bermabuk-mabukan dan hawa nafsu, bahkan untuk kalangan penguasa. Tetapi sebaliknya, Hayam Wuruk malah memanjakan dirinya dengan cara berpesta dan menari. Pada puncak pesta tersebut, setiap malam sang permaisuri dalam keadaan mabuk akan menyanyikan sebuah lagu untuk para tamu. Dan setelah itu, raja yang sama-sama mabuk akan mengenakan topeng dan melakukan pentas komedi. Ketika ia berpergian mengelilingi daerah kekuasaannya di daerah Jawa dan Bali, ia memungut upeti oleh penguasa lokal dan melakukan ritual keagamaan. Bersama rombongannya yang terdiri dari gajah dan pasukan berkuda, ia menyelesaikan ritual keagamaan, persembahan kepada dewa, dan menghormati roh nenek moyang. Hanya untuk muncul dari candi, ia dikerubuni seperti bintang rock. Mereka bilang ia merupakan perwujudan dewa cinta. Para wanita memanjat pohon untuk melihatnya. Para biarawati berkeinginan untuk digoda olehnya. Bahkan, para binatang tunduk kepadanya. Mereka bahkan membiarkan sang raja membunuh diri mereka karena mereka tahu mereka akan terlahir kembali menjadi manusia. Dan apabila semua itu terdengar terlalu berlebihan, mungkin kalian benar. Karena dalam kekuasaan Hayam Wuruk, kita mendapat dua dokumen terkait dengan Majapahit. Yang pertama adalah Kitab Para Raja, Para Raton, yang merupakan kitab yang menjelaskan kisah Raja-Raja Singasari dan Majapahit, yang sebenarnya bersama sebuah kitab yang lebih tua, yang menjadi sumber dalam seri ini selama ini. Sedangkan untuk keakuratan kisah ini, itu hal yang sulit dijelaskan. Dokumen ini dibuat atas perintah Hayam Wuruk untuk mengagung-agungkan asal-usulnya. Dan mereka adalah masyarakat pemuja nenek moyang yang jelas ingin menyembunyikan sejarah kelam dalam kerajaan. Tetapi, sekali lagi, dokumen tersebut penuh dengan kisah yang kurang mulia. Jadi, para cendekiawan menganggapnya berguna, walau berisi banyak legenda. Namun, Kitab Para Raton bukan satu-satunya catatan dari masa itu. Catatan kedua adalah Historik Nagara Kertagama yang menjelaskan kehidupan sehari-hari dan keagamaan dalam pemerintahan Hayam Wuruk, serta kondisi kerajaan dan deskripsi detail dari wilayah Majapahit. Untuk menulisnya, sang penyair mengikuti sang raja dalam perjalanan pengumpulan upeti dan kegiatan religiusnya, menceritakan peristiwa kerajaan, kelebihan dari berbagai institusi keagamaan, dan para rakyat jelata. Melalui tulisannya, kita dapat melihat Majapahit yang penuh dengan semangat, tempat di mana institusi keagamaan bertumbuh, lalu menarik murid asing. Kita dapat melihat birokrasi Majapahit yang bekerja. Walaupun tidak bekerja sempurna, setidaknya berjalan dengan efektif dan penggambaran yang sederhana. Di beberapa tempat, susunan tata negara Majapahit tetap digunakan berabad-abad setelah runtuhnya Majapahit. Walaupun Majapahit diklaim sebagai kerajaan maritim yang besar, mungkin terlalu dibesar-besarkan. Perlu diingat bahwa kerajaan-kerajaan di Indonesia menunjukkan kekuasaan dengan kerajaan bawahan dan pembangunan candi daripada penaklukan wilayah. Alih-alih dominasi secara langsung, lebih baik untuk melihat perluasan Majapahit dalam bentuk perluasan pengaruh dalam bidang diplomasi dan perdagangan yang mempengaruhi kerajaan-kerajaan di Indonesia, yang berarti mengontrol kerajaan-kerajaan tersebut. Walaupun penggambaran Hayam Wuruk membuat kita bertanya-tanya, tidak dapat dipungkiri bahwa ia adalah seorang pemimpin yang baik. Pesta-pesta dan pertunjukan tersebut bukan hanya pesta pora yang meriah. Ini adalah bentuk pemerintahan dalam bentuk seni pentas, sebuah pertunjukan kekuasaan dan kesaktian. Hasilnya bukan suatu kebetulan bahwa seni pentas Jawa berkembang sangat pesat saat kekuasaannya. Memperkenalkan kisah dan tokoh yang masih dipentaskan sampai sekarang ini. Faktanya, Hayam Wuruk mampu melanjutkan pertumbuhan Majapahit
Bahkan setelah kematian Gajah Mada pada 1364, kekuasaannya bertahan hingga 1389. Dan menurut semua sumber, kekuasaannya agung, namun ia membuat suatu kesalahan kecil terakhir sebelum ia meninggal. Akan saya jelaskan sesingkat mungkin melalui bait terpisah ini. Pertama, sang raja membagi kerajaan pada pewarisnya. Kedua, sang raja mangkat dan mereka saling bunuh-membunuh. Ketiga, suksesi kacau, berlanjut perang saudara. Keempat, kerajaan itu mendekati ajalnya. Wah, hal itu sangatlah klasik teman-teman. Kita harus mengetahui lebih lanjut apa yang akan terjadi jika Majapahit ini hancur dan bagaimana pengendalian perdagangan rempah-rempah setelah semua ini terjadi. Sepertinya kehancuran kerajaan Majapahit bukan mengakhiri jalan cerita ini.